Maka ketika kita berdoa, pintu langit ini akan terbuka. Jadi langit itu punya pintu-pintu. Ketika kita beribadah, berdoa, maka pintu-pintu yang ada di langit ini akan terbuka, sehingga doa kita akan diamini oleh para malaikat dan dimintakan langsung kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat-sahabat yang saya muliakan dan juga semua para thalibul ilmi, orang yang mencari ilmu dimanapun berada yang saya muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, kesempatan malam hari ini kita bersama-sama bisa bertatap muka dalam majelis ilmu yang mana kita akan membahas, meneruskan kajian tahun kemarin tentang fadilah-fadilah daripada ibadah yang dirangkum dalam kitab Tanqihul Qaul, di mana kitab ini adalah kitab karangan dari ulama Indonesia yang terkemuka di Arab sana, yaitu Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Kitab yang menjelaskan tentang beberapa fadilah daripada ibadah, fadilah dari beberapa ibadah-ibadah yang pokok, sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Untuk kali ini di bulan Ramadan 1445 Hijriah, kita akan meneruskan pembahasan di bab yang ke-19, yang mana bab ini membahas tentang fadilatul doa, yaitu fadilah doa. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita mengharap ridha juga barokah kepada Allah agar benar-benar pengajian kitab Tanqihul Qaul ini benar-benar Allah memberikan taufik hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan sempurna, kita bisa meraih ilmu-ilmu yang nanti bisa bermanfaat di kemudian hari. Bismillahirrahmanirrahim. Ridhoillah wali mardutillah wali syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wali ijabatil mas'ul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
wa ila hadrati jami syekhina wa masyaikhina wa asatidina wa limu'allimina wa abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jadatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwatina ala kulli syai'in qadir jami'i syekhina wa murabihina khususan ila Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bi dauraini wa bi ulumihi amin amin ya rabbal alamin. Al-babu tasi asyara fi fadilati doa. Bab yang ke-19 tentang fadilah doa. Qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir la yambahi lil imami wal ma'mumi ayakhruja minal masjidi min ghairi du'ain. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ngendika tidak baik bagi imam dan makmum keluar dari masjid tanpa terlebih dahulu menyelesaikan doanya. Ini didasarkan kepada pengendikan Allah dalam firman-Nya yang dikatakan fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Fa idza faraghta mongko nalika rampung sira fansab mongko nemen-nemenono sira mongko kangelana sira wa ila rabbika lan marang pangeran sira farahab mongko demena sira. Ai idza farata minal ibadati fansab fi du'ai warhab fi ma indallah wa atlabuhu minhu. Maksudnya adalah ketika kamu menyelesaikan ibadahnya, sholat misalnya, maka fansab, bersusah payahlah kamu dalam doanya, warghab, dan juga cintalah fima indallah, dengan apa yang ada di Allah, wa adlabuhu minhu, dan berharaplah apa-apa yang ada dalam Allah. Allah ini zat yang sempurna. Allah adalah tempat kita bersandar. Allah adalah Tuhan yang kita minta apapun, maka kita harus merasa cinta terhadap Allah, merasa membutuhkan Allah. Ini yang terpenting. Kita harus merasa butuh terhadap Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza qama al imamu fi mihrabihi wa tarabat as-sufufu nazalat ar-rahmah. Ketika imam sudah selesai sholatnya fi mihrabihi, di pengimamannya, dan soft sholatnya ini banyak, maka rahmat Allah akan turun di dalam jamaah yang meliputi imam dan juga makmumnya.
Fa'awalu dalika tusibul imam sumaman an yaminihi sumaman an yasarihi. Rahmat Allah ini akan turun pertama kali kepada imam, kemudian orang yang ada di sebelah kanannya, kemudian orang atau makmum yang ada di sebelah kirinya. Jadi imam terlebih dahulu akan mendapatkan rahmat, kemudian jamaah yang ada di kanannya, kemudian jamaah yang ada di sebelah kirinya. Summa tatafarraqa ar-rahmah 'alal jamaah, kemudian setelah itu rahmat Allah akan menyebar, menaungi semua jamaah yang ada di masjid. 'Alal jamaah. Summa yunadi malakun Rabbaha fulanun wa khasira fulanun. Kemudian malaikat mengundang ataupun berkata kepada seorang, khusira fulanun, kerugian si fulan, dan untung bagi si fulan yang lain. Siapa yang rugi, siapa yang untung? Farabihu man yarfa'u yadahi bidu'ai ilallah. Orang yang untung adalah orang yang mengangkat tangannya seraya berdoa kepada Allah. Ini orang yang beruntung. Orang yang rugi adalah orang yang tidak mau berdoa ketika selesai sholat. Maka di sini bahwa kita menjalankan sholat, setelah itu wiridan. Selesai wiridan kita berdoa. Agar apa? Agar kita dicatat orang yang beruntung. Inilah yang dikatakan wa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kita bersungguh-sungguh dalam beribadah, dalam arti kita melakukan wiridan beserta doanya dengan harapan rahmat Allah akan turun kepada kita semuanya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah identik adalah kaum yang mengistiqomahkan wirid juga doa. Wirid juga doa ketika selesai sholat dengan dalil ayat Quran tersebut. Sahabat-sahabat yang saya muliakan dan juga pendengar semuanya, pemirsa semuanya yang saya muliakan, saya hormati. Orang yang rugi adalah alladzi kharaja minal masjidi bila du'ain. Orang yang keluar dari masjid tanpa terlebih dahulu berdoa, tanpa wirid, tanpa doa. Maka faida kharaja bila du'ain, orang yang keluar masjid tanpa berdoa, malaikat mengatakan, ya fulanu istaghnita anillahi ta'ala, istahnaita anillahi ta'ala. Apakah kamu sudah merasa cukup dari Allah sehingga kamu meninggalkan doa? Ini pertanyaan dari malaikat. Apa merasa cukup dari Allah sehingga kamu tidak membutuhkan doa ataupun tidak kamu sehingga kamu tidak berdoa kepada Allah? Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u mukhul ibadah. Nabi bersabda bahwa doa adalah saripati daripada ibadah. Doa merupakan saripati
artinya perkara yang penting dalam beribadah. Khalisuha, doa merupakan kemurnian daripada ibadah. Ini dawuh Kanjeng Nabi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Anas. Dan ini adalah hadis sahih, hadis yang otentik dan perlu kita pegang bersama. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yuhibbul mulhina fi du'ai. Allah mencintai orang yang mulhin, ini artinya juwet-juwet. Juwet-juwet, orang yang bersungguh-sungguh dalam berdoa, orang yang mudawamah dalam berdoa, bi ikhlasin wasikin niyatin, tentunya dengan ikhlas dan niat yang sungguh-sungguh. Keikhlasan dalam berdoa dan dengan niat yang sungguh-sungguh, ini salah satu syarat daripada doa yang mustajabah. Niat yang sungguh-sungguh dan juga keikhlasan dalam kita berdoa. Maka doa menjadi hal yang penting manakala kita dalam satu majelis ilmu, majelis zikir, apapun, ketika kita mengikuti majelis tersebut, dalam doanya kita harus dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang benar. Karena niat yang benar ini akan didengarkan oleh para malaikat, terlebih adalah Allah. Maka ketika niat kita benar dalam berdoa, keikhlasan benar-benar dijaga, maka Allah akan mengijabahi. Ini adalah syarat ijabatut doa, syarat diijabahinya doa kita. Dalam kitab Ihya, Nabi juga bersabda, innal abda layak qathu minad du'ai ihda salatin imma dzambin yughfaru lahu wa imma khairun yu'ajjilu lahu wa imma khairun yadkhulu lahu. Nabi bersabda bahwa sesungguhnya hamba seseorang akan menyalahkan dari doanya ataupun akan bisa salah doanya. Layak tothu, ora bakal ngeluputke, artinya berarti tidak akan salah doanya, ihda salatin, dari salah satu tiga orang. Yang pertama imadambun, ada kalanya orang yang berdosa, maka Allah akan mengampuni dosanya. Wa imma khairun yu'ajjalu lahu, dan ketika orang itu dalam kebaikan, maka Allah akan menyegerakan, Allah akan menyegerakan kebagusan orang tersebut.
wa imma khairun yadkhulu lahu yudakhiru lahu, dan ketika orang tersebut orang yang bagus, maka akan disempurnakanlah kebagusannya. Ini fadilah daripada doa. Orang yang berdosa seperti kita ini banyak dosa tentunya, maka akan Allah ampuni dosanya. Orang yang sudah mendapatkan kebagusan, orang yang baik, maka akan disegerakan kebaikannya. Dan ketika orang yang sudah baik, akan disempurnakan kebaikannya. Sing apik tambah apik, kan gitu, guys. Sing gurung apik erek disempurnakan kebagusannya. Dan ketika orang yang berdosa akan dihapus dosanya. Artinya berarti ketika kita berdoa semuanya baik. Karena orang yang jelek berdoa diampuni dosanya. Orang yang baik berdoa akan disempurnakan apa? Kebaikannya. Orang yang baik berdoa akan disegerakan, akan disegerakan kebaikannya. Ini termuat dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Qala Abu Darin radhiyallahu anhu, yukfa minad du'ai ma'al birri ma yakfi at-ta'ama minal milhi. Imam Abu Dar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa yakfi minad du'ai ma'al birri, cukuplah doa bersama orang yang bagus. Ma yakfi at-ta'am minal milhi, seperti halnya makanan yang disempurnakan dengan yang namanya garam. Makanan tanpa garam. Hambar kan? Kita membutuhkan yang namanya garam, apapun itu. Sayur apapun membutuhkan garam. Goreng-gorengan membutuhkan garam. Semuanya membutuhkan garam. Maka ketika garam ini kita butuhkan, garam kita persiapkan dalam sajian makanan, maka akan sempurnalah makanan tersebut. Seperti halnya doa. Ibadah tanpa doa bagaikan masakan tanpa garam. Hambar, ya kan? Seperti itu. Ini logika yang mudah kita pahami bersama. Maka kan menjadi penting banget. Jangane enak bahane apik ora ana garame, cemplang rasane, kan seperti itu. Makanya kan penting. Ini Imam Abu Dawud yang mengatakan dalam makolahnya. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam laisa syai'un akrama 'alallahi ta'ala minad du'ai. Laisa ra ana apa syai'un suwiji-wiji iku akrama luweh mulya khairun laisa 'alallahi, tidak ada sesuatu yang lebih mulia di hadapan Allah minad du'ai daripada doa. Perkara yang paling sempurna di hadapan Allah adalah doa. Lidilalati ala i'tirafi da'i
fil ajzi wal iftikor. Apa alasannya? Karena menunjukkan atas iktirafud doa, mengaku iktirafud da'i, mengaku orang yang berdoa, pengakuan orang yang berdoa terhadap Allah ini menjadi penting. Doa adalah permintaan. Ketika kita mengaku butuh, ya kan, kepada Allah, justru malah Allah akan mencintai kita. Itu nek kaya awak dhewe kok ngaku butuh karo wong liya, belum tentu orang lain suka dengan kita. Belum tentu suka. Malah rata-rata rada seneng kok ketika direpoti, kan seperti itu. Ingine ya ora nang ngrepoti ngono wae, pokoke urip enak, ora ana sing ngrepoti apa nek kok diutangi barang karepe ra oleh, ya kan seperti itu. Tapi Allah mboten. Justru Allah ini malah suka terhadap orang yang membutuhkan, yaitu orang yang benar-benar setiap saat berdoa meminta kepada Allah. Bil aji, dengan merasa hina, merasa apes, berarti kan merasa masih membutuhkan, wal iftikor, dan merasa butuh terhadap Allah, merasa hina, merasa butuh, dan yang lain. Maka orang yang meninggalkan doa adalah orang yang bisa dikatakan orang yang sombong, orang yang tidak butuh doa, berarti orang yang merasa tidak butuh akan rahmat Allah. Ini kan bahaya. Pada semuanya ini kan atas rahmat Allah. Betul, Nabi telah mengatakan dalam satu hadisnya, yang mana innallaha yu'ti dunya man yuhibbuhu wa man lam yuhibbuh, bahwa Allah ini memberikan siapapun di muka bumi ini, orang yang Allah cintai dan orang yang Allah tidak cintai. Allah memberikan rezeki terhadap siapapun, baik orang yang dicintai Allah ataupun yang tidak, baik orang yang iman ataupun yang tidak. Ini Allah memberikan anugerah berupa rezeki. Nah, buktinya adalah para nabi. Kita tahu tidak semua nabi yang berjumlah berapa? 124.000 nabi, ini semuanya enak di dunianya. Ora kok sugih kabeh, ora kok sehat kabeh, bukan. Ada yang biasa seperti kita, pas-pasan hidupnya, bahkan ada yang sangat fakir. Nabi Isa ini sangat fakir, rumah tidak punya, istri tidak punya. Dalam riwayat dikatakan makan seharinya dedaunan yang ada di kanan kirinya. Orang duwe dalem, orang duwe garwa. Ini Nabi Isa. Tapi apakah Nabi Isa bukan nabi? Tetap nabi. Tetap nabi. Nabi yang sakit-sakitan, Nabi Ayub. Berpuluh-puluh tahun sakit. Tetap nabi. Ini bukti bahwa Allah memberikan rezeki ini terhadap siapapun, baik yang Allah cintai ataupun yang tidak. Ya, baik yang beriman terhadap Allah, orang Islam ataupun non-Muslim. Nah, ini bukti. Tapi dalam hadis berikutnya, walakinnallaha yu'tidin ila man yuhibbu, tapi Allah memberikan
agama, Allah memberikan syafaat, Allah memberikan iman Islam terhadap orang yang hanya dicintai Allah. Maka orang Islam yang menjalankan Islamnya dengan baik-baiknya, Ramadan, puasa, sholat 5 waktu dijalankan, ketika sudah berkewajiban zakat, mengeluarkan zakatnya dan seterusnya, inilah yang Allah cintai. Allah akan memberikan agama, memberikan akhirat, memberikan syafaat Nabi terhadap orang yang Allah cintai. Mulai kudu meri, ra perlu meri, nggih. Mereka sugih, mereka berkecukupan meskipun tidak iman. Tapi hanya sebatas di dunia. Sedangkan kita belum tentu dunianya enak, tapi jaminan akhirnya nanti akan dicintai Allah. Ketika dicintai Allah berarti mendapatkan rahmat, mendapatkan anugerah berupa kenikmatan yang nanti kita terima di surga. Allahumma amin. Nah, ini yang paling terpenting. Men rameri, men nggak mudah meri. Karena Allah memberikan kita ini utamanya nanti adalah di akhirat. Sahabat-sahabat yang saya muliakan dan pemirsa semuanya, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahu taala ya abdi, yaqulu Allahu taala ya abdi ana inda dhannika wa ana ma'aka idza ta'autani. Dalam hadis qudsi ini, hadis qudsi dikatakan, hei hambaku, aku ada di dalam prasangkamu, aku menyertai prasangkamu. Ketika prasangka seorang hamba ini baik terhadap Allah, walahu muqtadha dhannuhu, maka bagi mereka atau hamba tersebut adalah muqtadha dhannuhu, akan sesuai dengan prasangkanya Allah. Jadi tergantung kita bersangka terhadap Allah seperti apa. Ketika kita berprasangka terhadap Allah dengan kecukupan rezekinya, maka Allah akan menyertai kita bersama. Ketika kita bersangka terhadap Allah akan kebesaran anugerah yang diberikan, baik kesehatan, baik mungkin pekerjaan, anak turun kita, maka Allah akan menyertai apa yang menjadi prasangka kita bersama, sesuai dengan apa yang menjadi prasangka kita. Ini penting. Maka tidak boleh kita berprasangka buruk terhadap Allah atau suudzon terhadap Allah. Karena misalnya ketika kita berprasangka tentang rezeki, mamang dalam rezekinya, maka dikatakan asyakku fi rizki syakku fi razik. Orang yang mamang akan rezekinya, maka sama halnya mamang terhadap Allah itu sendiri. Ini kan bahaya ketika kita mamang, wah, apa aku iso nguripi anakku ya? Apa aku kuat nyekolahke anakku dan seterusnya. Ketika kita berprasangka buruk atas apa yang menjadi rezeki yang kita terima, maka seperti halnya kita berprasangka buruk terhadap Allah. Ini kan bahaya. Wa ana ma'aka, saya akan menyertaimu bitaufiki, tentunya dengan pertolongan Allah.
Ini ketika kita berprasangka baik terhadap Allah, maka apa yang kita dapatkan? Taufik dan hidayah Allah. Idza ta'autani, ketika kamu benar-benar berdoa, memohon kepadaku, maka fa'asma'u, akan saya dengarkan apa yang menjadi doa-doa kamu, dan fa'ajibuka, aku akan mengijabahi atas doa-doamu. Bahkan Nabi juga mengatakan, man lam yadda Allah Ta'ala yaghadaba alaihi. Orang yang tidak berdoa terhadap Allah, maka Allah akan murka terhadap orang tersebut. Ini ditafsir oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir mengatakan dalam hadis Nabi yang juga diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, man nas'alullaha yaghdabu alaihi. Orang yang tidak meminta, memohon terhadap Allah, maka justru Allah akan murka terhadap orang tersebut. Makanya kesimpulannya adalah doa ini ibadah. Doa adalah ibadah. Doa merupakan saripati daripada ibadah. Mula kapan ana wong donga dhewe ngamin iki sing mantep, aja kok malah gresula ora ikhlas. Kadang-kadang kan nggih kan zaman sekarang kan ora do sabar ngamini tok lho. Ora dadak melu ndonga ngamini tok ya kadang-kadang ora sabar. Ning ngamini ya ora ikhlas. Ini cepet-cepet rampung dungane dan seterusnya. Ini kan malah tadi repot. Doa adalah ibadah, doa adalah saripati daripada ibadah, dan doa adalah kewajiban bagi kita selaku orang Islam. Maka bisa diambil kesimpulan, ketika doa adalah kewajiban, maka tarkut doa maksiatun, meninggalkan doa adalah kemaksiatan. Kan seperti itu. Meninggalkan doa adalah kemaksiatan. Ad-du'a'u silahul mu'mini. Ini adalah hadis yang terkenal. Nabi mengatakan bahwa doa merupakan senjata daripada orang mukmin. Senjata orang mukmin. Kita cukup senjatanya dengan doa. Apapun permasalahannya, apapun yang kita hadapi, kita punya senjata yang ampuh, yaitu apa? Doa. Silahul mu'min. Ini banyak bukti yang dilakukan oleh para nabi, para rasul, para wali-wali Allah, bahwa doa merupakan senjata daripada orang mukmin. Bukan hanya itu, wa imaduddin, doa merupakan tiang daripada agama. Tiang daripada agama. Seperti halnya sholat, sholatu imaduddin. Doa juga seperti itu. Ad-du'a'u imaduddin, tiang agama. Manakala orang Islam tidak berdoa, maka akan meruntuhkan apa? Agamanya itu sendiri. Karena tiang agama ibarat bangunan merupakan satu elemen yang terpenting. Satu elemen yang terpenting.
Wa nurus samawati wal ard. Doa juga menjadi sinar di langit dan juga di bumi. Nurus samawat wal ard. Maka ketika kita berdoa, pintu langit ini akan terbuka. Jadi langit itu punya pintu-pintu. Ketika kita beribadah, berdoa, maka pintu-pintu yang ada di langit ini akan terbuka, sehingga doa kita akan diamini oleh para malaikat dan dimintakan langsung kepada Allah. Bahkan saking pentingnya doa, Nabi mengatakan da'watul madlumi alaman dolamahu mustajabah. Doa orang yang teraniaya atas orang yang menganiaya mustajabah, akan diijabahi. Orang yang teraniaya atau si madlum ketika berdoa ini mustajabah. Maka hati-hati bagi kita semuanya, jangan pernah mendolimi orang lain. Ya, kalau orang yang kita dolimi mengampuni kita, tapi kalau sebaliknya justru malah mendoakan jelek terhadap kita, tidak dibalas dengan kedoliman secara fisik, tapi repotnya kadang-kadang dibalas dengan doa jelek terhadap kita. Ini kan menjadi bahaya. Makanya bahasa kualat ini sebenarnya kan karena doanya orang yang terdolimi terhadap orang yang mendolimi. Makanya ono istilah kualat. Kualat. Lebih-lebih orang tua ketika berdoa jelek atas anaknya ini akan sangat-sangat mustajabah. Sangat mustajabah. Maka bagi kita selaku orang tua, jangan pernah sekali-kali mendoakan jelek terhadap anak kita. Mungkin ngomong goblok ora oleh. Oh, banyak goblok kowe. Enggak boleh. Karena ini doa. Ketika kita mengatakan bodoh, mengatakan yang jelek-jelek terhadap anak kita, ini bisa menjadi doa. Makanya sak nakal-nakale anak, atau sampai kita selaku orang tua ini mengatakan yang jelek, apalagi mendoakan yang jelek-jelek, karena akan mustajabah. Ini penting bagi kita semuanya, selaku orang tua, kenakalan anak kita sikapi dengan wajar, kita sikapi dengan positif, jangan sampai kita mengatakan yang jelek, bahkan jangan sampai kita berdoa atau mendoakan dengan kejelekan bagi anak. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqu da'watal madlum. Oleh karenanya, karena doa orang yang terdolimi ini mustajabah, maka takutlah atas doa orang yang terdolimi. Etastanibu ad-dulma, artinya adalah jauhilah kedoliman atas orang lain. Agar apa? La yad'u alaikum al-madlum. Agar orang yang terdolimi tadi tidak mendoakan bagi diri kita. Ini yang paling aman kan seperti itu. Kita muasyarah kepada orang lain, interaksi, serawung terhadap orang lain dengan baik. Agar orang lain yang kita serawungi ini juga merasa nyaman, merasa aman dan nyaman terhadap kita, sehingga justru doa-doa yang baiklah yang akan kita terima. Tapi kalau sebaliknya,
wong liya ngrasa ora aman, terancam, merasa sakit hati. Nah ini malah kita yang akan rugi sendiri kan? Seperti itu. Nah, akan rugi sendiri. Nah, karena orang yang dolim ini punya senjata yang ampuh, tidak dengan membalas kedolimannya, tapi apa? Dengan doa jeleknya. Ini yang harus benar-benar kita takuti, yang kita takuti. Ini bukan hanya ketika kita masih hidup di dunia, bahkan nanti di akhirat. Maka kan banyak cerita yang mengatakan bahwa orang yang sudah merasa cukup atas ibadahnya, merasa pahalanya sudah cukup, kapane ngomong sangune, suwaning Allah sudah merasa cukup, tapi ternyata hasil akhirnya nol. Dia tidak mendapatkan pahala yang besar. Karena apa? Tergerus, tergerus, habis karena masih ada kedoliman, dosa-dosa terhadap orang lain yang belum sempat dimaafkan, sehingga nanti di akhirat akan ditagih. Ini kok malaikat wong sing biyen dolim kalih kula nganiaya, utang ora nyaur utang. Nika wong sing nglarani kula ora sempat bales, tapi kula urung ikhlas tekan sakniki. Sakniki kula nyuwun ganjarane diparingke kula. Kan malah repot. Ganjarane entek. Bahkan nek wis entek ganjarane malah bisa-bisa dosanya orang yang kita dolimi akan diberikan kepada kita. Ini karena naudzubillah min dzalik. Maka jangan merasa cukup dalam kita beribadah, dalam pahala yang kita terima ketika kita tidak bisa berbuat baik terhadap orang lain. Inilah pentingnya setiap saat kita memohon ampun kepada orang lain, memohon ampun kepada Allah, agar ibadah kita ini setiap harinya tidak ada hambatan, murni berpahala, sehingga tumpuan-tumpuan pahala ini nantinya akan benar-benar utuh sampai ketika kita di yaumul hisab. Ini pentingnya kita muasyarah dengan baik. Yang terakhir, para sahabat dan juga pemirsa semuanya, Allah mengatakan dalam hadis qudsinya, yaqulullah azza wa jalla, wa izzati wa jalali la nasranuka la ang sorunaka wala badahinin yakti sak temene bakal nulungi ingsun marang sira. Ini dengan nun taukid, sesungguhnya aku akan menolongmu badahinin di waktu yang akan datang. Di waktu yang akan datang, mungkin bisa di akhirat nantinya, batahinin, amdin tawilin, waktu yang panjang. Saya ulang, ittaqu da'watal madlum fa innaha tahmilu alal ghamam. Takutlah akan doanya orang yang dizalimi, karena doa orang yang madlum
ini nanti akan dibawa awan, homam ini mendung awan, akan dibawa awan ya'muru wa ta'ala, sehingga Allah memerintahkan bi'irtifaiha, sehingga Allah memerintahkan akan dinaikkan doa-doa tersebut hatta tajawaza al-humam ila sahab al-abyad, sehingga dibawa oleh awan terus naik sehingga melampaui terhadap awan yang putih hatta tasul ila hadratihi ta'ala, sehingga sampai kepada Allah. Jadi doa orang yang madlum ini nanti akan terbawa awan naik terus ke langit sehingga sampai kepada Allah. Walau badahin, meskipun waktu yang panjang. Rumong sawis orang itu sombian dewelengani aja wis suwe asik lali. Lah, ini nanti sampai kita tua, bahkan nanti sampai kita di akhirat akan mendapatkan madharat daripada doanya orang yang kita zalimi. Ittaqullah da'watal madlum wa in kana kafiran. Bahkan takutlah terhadap doa orang yang madlum meskipun orang yang kita zalimi adalah orang kafir, walau kafiran. Fa innahu laisa dunaha hijabun, karena doa orang yang madlum tidak ada penghalang antara doanya dan antara Allah. Jadi langsung tablas, dungane wong sing didolimin itu langsung tablas ning ngarsane Gusti Allah meskipun orang kafir. Intinya adalah doa merupakan ibadah, doa merupakan kebutuhan bagi kita di dunia, dan doa merupakan silahul mukmin, senjata orang mukmin. Maka mari kita jangan putus-putus dalam kita berdoa. Permintaan yang terbaik adalah doa, dan doa orang mukmin terhadap Allah ini pasti akan dijabah. Entah sekarang, entah nanti, bahkan entah nantinya ketika di akhirat. Ini pasti dijabah. Mungkin demikian yang saya sampaikan untuk kajian malam hari ini tentang fadilah doa dan beberapa bahaya-bahaya bagi kita ketika kita meninggalkan doa, bahkan ketika kita zalim terhadap orang lain. Untuk itu mari kita terus berdoa dengan ikhlas, berdoa dengan keyakinan yang kuat, karena doa ini merupakan satu ibadah yang tentunya akan berpahala. Orang yang meninggalkan doa adalah orang yang sudah merasa tidak butuh atas rahmat dan pertolongan Allah. Orang yang berdoa adalah orang yang membutuhkan rahmat dan juga taufik atau kasih sayang daripada Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.